Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat Al-Muzammil ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sama'u munfatirum bihi kana wa'duhu maf'ulan. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. As-sama'u kita terjemahkan langit, munfatirun artinya terbelah, bihi dengannya atau karenanya, kana telah ada atau adalah, wa'duhu janjinya, janji Allah Ta'ala, mafa'ulan pasti terlaksana. Kalau kita lihat ya di sini di Quran Surat Al-Muzammil ayat ke-18, setidaknya kita bisa memetakan ke dalam dua jumlah ismiyah ya, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Tentu di sini keduanya ada karakteristik tersendiri meskipun merupakan jumlah ismiyah. Yang pertama adalah as-sama'u ya, di situ mubtada, munfatirun di situ ada khobar, dan bihi tentu adalah susunan jar majrur masuk sebagai syibul jumlah. Sedangkan pada kalimat wa'duhu maf'ulan ini adalah jumlah ismiyah yang diawali atau dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini kana ya. Kana tentu merupakan fi'il madhi nasih ya. Di sini kana masuk sehingga wa'duhu ya, wa'du yang awalnya merupakan mubtada dimasuki oleh amil nasih dalam hal ini, maka dia menjadi isimnya kana, dan maf'ula yang awalnya khobar untuk mubtadanya menjadi khobar kana. Nah, kalau kita bahas masing-masing tentu ya, sebagaimana tadi sampaikan, as-sama'u munfatirum bihi merupakan jumlah ismiyah. Ya, komponennya tentu sekali lagi kita ingat bahwa komponen utama jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh kata benda, adalah mubtada dan khobar ya. Mubtada tentu kita paham sebagai awalan ya, sebagai awalannya, dan khobar sebagai penjelas atau mutimul jumlah, penyempurna dari jumlah, sehingga kita paham apa yang dimaksudkan dari kalimat tersebut. Dan tentu saja antara mubtada dan khobar keduanya masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu ya, dengan tanda rofa'nya yang menyesuaikan dengan kondisi. Dalam hal ini tanda rofa untuk as-sama'u dan munfatirun ya, as-sama'u sebagai mubtada, munfatirun sebagai khobar adalah domah di bagian akhirnya ya. Kebetulan seperti itu kondisinya, dan di situ juga ada kalimat tambahan yakni bihi yang merupakan syibul jumlah ya. Dia mirip seperti jumlah atau susunan kalimat, tetapi sejatinya dia bukan kalimat yang sempurna. Bihi masuk sebagai syibul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Tentu kita ingat kalau ada tambahan dia akan ada keterkaitan apa dengan yang intinya. Dalam hal ini jar majrur yang ada muta'alaq, dia memiliki keterkaitan makna. Ada kaitan maknanya dengan apa? Dengan munfatirun ya. Bihi muta'alaq dengan munfatirunnya. Dalam hal ini dia berkedudukan sebagai munfatirun, sebagai khobar terhadap mubtada as-sama'u. Yang kedua, yakni tadi disampaikan adanya amil nasih kana yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka dia merubah ya. Dan kita ingat kana dan saudara-saudaranya beramal merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya ya, berbeda dengan inna ya. Kemarin kita sering bahas tentang inna, bahwa inna memiliki amalan dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya, sedangkan kana ya, kana dan saudara-saudaranya beramal merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Di ayat ini isim kana adalah wa'du ya, wa'duhu di situ ya. Di situ ada susunan idhofah, wa'du sebagai mudhof, alha di situ sebagai mudhofun ilaih ya. Susunan idhofah ini menjadi sebuah kalimat yang ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka kemudian secara umum kita katakan dia awalnya sebagai mubtada, tetapi kemudian karena dimasuki oleh kana, maka dia menjadi isimnya kana. Tanda rofaknya adalah harokat dhammah ya, wa'du sebagai mudhof dan alha sebagai mudhofun ilaih.
Sejatinya dia majrur mudhofun ilaih, tetapi karena ini adalah isim domir tentu dia tetap atau mabni. Nah, berikutnya khobar kana di sini adalah maf'ulan. Ya, maf'ulan. Ya, maf'ulan. Pasti terlaksana. Janji Allah maf'ulan, pasti terlaksana. Maf'ulan masuk sebagai khobarnya karena dalam hal ini tentu mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana. Nah, maka di sini kita bisa sampaikan ya secara singkat tentang kedudukan i'rabnya bahwa as-sama'u munfatirum bihi kana wa'duhu maf'ulan, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Ya, maka di sini as-sama'u ya mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun, ya, karena dia sebagai mubtada tentu marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Munfatirun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun wal jumlatu fi mahalli nasbin na'tun tsani li yauman. Ya, ini mahalnya adalah nasab sebagai naat sifatnya dari yauman yang sudah kita bahas awal. Bihi alba di situ harfu jarrin mabniun ala sukun, dan hanya adalah ghaib dhamir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jar bil harf, ya, karena dia tetap di sana bihi, ya. Kana fi'lun madin nasih mabniun alal fathi wa'duhu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, hanya ghaib dhamir muttasil mabni ala dhammi, ya, fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sekali lagi isim dhamir yang tetap. Sedangkan maf'ulan khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al fatatu dhahiratu, maf'ulan sebagai khobarnya kana yang tentu mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam mempelajari Al-Quran yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.